Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat di dalam kehidupan kita dan juga telah mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan hidup kepada cahaya, hidayah dan inayah Allah. Mudah-mudahan dengan hidayah dan inayah Allah serta mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita akan menjadi hambanya yang soleh dan solehah, menjadi hambanya yang bertakwa, yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di alam dunia ini maupun kelak di dalam kehidupan alam akhirat. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan hadis maudhu. Hadis maudhu secara sederhana dapat kita artikan sebagai hadis palsu atau hadis yang dipalsukan. Sama kita pahami bahwa sumber hukum di dalam Islam itu adalah dua. Jadi mambaul hukmi, sumber dari segala sumber hukum di dalam Islam itu dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Haji Wada untuk kita pedomani. Taraktu fikum amraini lan tadilu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasulih. Aku ada tinggalkan kepada kamu sekalian dua hal, sepanjang kamu sekalian berpegang teguh kepada kedua hal itu, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Rasul atau sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Al-Quran, Allah sudah menjaminnya. Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Tidak demikian halnya dengan hadis. Tidak ada jaminan terhadap hadis Nabi untuk tidak dipalsukan. Sehingga peluang orang untuk memalsukan hadis itu sangat besar. Muncullah kemudian di dalam dunia Islam itu hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang dipalsukan. Secara etimologi atau al-lughah al-arabiyah, menurut bahasa Arab, maudhu itu isim maf'ul, objek. Asal katanya wado'a dalam bentuk fi'lul madhi, kata kerja masa lampau. Fi'lul mudhari'nya yada'u dan masdarnya adalah wado'an. Kata wado'a di dalam bahasa Arab masuk dalam kategori kata musytarak. Artinya satu kata tapi memiliki arti yang banyak, artinya lebih dari satu. Wado'a bisa diartikan dengan al-istaqad. Al-istaqad dalam bahasa Indonesia artinya meletakkan atau menyimpan. Wado'a juga bisa diartikan dengan al-iktira. Al-iktira itu artinya mengada-ada, sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan. Yang ketiga, wado'a itu juga memiliki arti al-ikhtilaq. Al-ikhtilaq artinya membuat-buat sesuatu yang tidak ada kemudian dibuat agar menjadi ada. Wado'a juga memiliki arti at-tarku, artinya meninggalkan. Dan wado'a juga memiliki arti al-matruku, yang ditinggalkan. Kelima pengertian musytarak dari kata wado'a, jika kita simpulkan secara substantif, wado'a itu artinya palsu atau dipalsukan. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu atau hadis yang dipalsukan. Hadis yang sebenarnya tidak ada diada-adakan. Hadis yang sebenarnya tidak ada dibuat menjadi ada. Itulah pengertian maudhu secara etimologi menurut al-lughah al-arabiyah, menurut ketentuan bahasa Arab. Kemudian secara terminologi menurut istilah ulama muhaddisin, ulama-ulama ahli hadis, bahwa yang dimaksud dengan hadis maudhu menurut Imam Ibnu Shalah, hadis maudhu itu adalah al-mukhtalaqul masnu'u al-makzubu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amdan. Jadi hadis maudhu itu artinya hadis yang dibuat-buat, yang diciptakan dengan kedustaan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan amdan, secara sengaja. Jadi orang memalsu hadis itu bukan karena tidak sengaja. Hadis itu palsu bukan alamiah.
Tapi hadis itu palsu karena memang ada yang sengaja memalsukannya. Sehingga pengertian hadis maudhu' menurut para ulama ahli hadis itu adalah hadis yang dibuat-buat, diciptakan dengan kedustaan atas diri Nabi dengan sengaja. Al-mukhtalaqul masnu'u al-makzubu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amdan. Jadi hadis palsu itu bukan alamiah, tapi grand design, bahagian dari skenario besar. Untuk apa? Untuk merusak sumber hukum kedua di dalam Islam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sejak kapan orang mulai memalsukan hadis? Ada 3 teori menurut al-muhaddisun. Menurut para ulama ahli hadis, ada 3 teori yang menjelaskan sejak kapan hadis Nabi itu dipalsukan orang. Teori yang pertama mengatakan bahwa hadis maudhu', hadis palsu itu sudah ada sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Pandangan ini diwakili oleh Syekh Salahuddin Al-Adi Hashim, diwakili oleh Syekh Ahmad Amin. Apa alasannya? Alasannya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Kutubut Tis'ah, 9 kitab induk hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hambal, Muwatta' Malik, dan Sunan Ad-Darimi, yang menyebutkan di mana Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan man kazzaba, siapapun yang berdusta alayya, atas diriku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah dia, maq'adahu minan nar, tempat duduknya di dalam neraka. Jadi Nabi tidak mungkin mengeluarkan sabda seperti itu kalau beliau tidak melihat adanya gerakan orang-orang memalsu hadis. Karena beliau melihat ada gerakan orang-orang memalsu hadis, maka beliau mengingatkan bahwa berdusta atas namaku, kata Nabi, kalau itu dilakukan muta'amidan, secara sengaja, tempat duduknya pasti di neraka. Jadi menurut para ulama ahli hadis, bahwa pemalsuan hadis itu sudah terjadi sejak Nabi masih hidup.